Inilah headline news saya Iqbal Himawan. Pemirsa, penemuan jenazah ayah dan anak di Koja diawali dengan adanya bau tidak sedap selama kurang lebih 1 minggu. Kedua jenazah tersebut akhirnya dibawa di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi dan sudah dimakamkan di TPU Semper Cilincing. Untuk informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan Amelia Narasoma dari Koja, Jakarta Utara. Amel, bagaimana proses evakuasi tersebut berlangsung dan apa pula keterangan dari warga yang berhasil Anda himpun? Baik, Iqbal, proses evakuasi yang dilakukan pada Sabtu lalu, tepatnya pada tanggal 18 Oktober 2023. Kita melihat dan mendapati bahwa memang pada waktu itu para tetangga menemukan bau yang tidak sedap yang telah terjalin sekitar kurang lebih 7 hari. Dan ini membuat masyarakat resah dengan bau tersebut. Awalnya memang masyarakat mengira bahwa itu merupakan bau dari bangkai hewan yang mati. Namun memang jika ditelisik lebih lanjut baunya tidak hilang sehingga pada akhirnya masyarakat dan juga tetangga di daerah sini itu mencari tahu apakah sumber tersebut berasal dari suatu tempat tertentu. Dan ketika ditelusuri memang benar bahwa bau tersebut berasal dari rumah korban. Dan pada waktu itu memang salah satu warga yaitu Haji Sugandi yang merupakan mantan RW dari RW 3 yang berada di Jalan Balai Rakyat ini langsung menghubungi pihak kelurahan untuk dipanggilkan bantuan. Hingga akhirnya tim dari Babinsa datang dan juga bersama warga mereka masuk dan juga mendobrak rumah dari korban untuk melihat bagaimana kondisinya. Dan pada saat itu memang ditemukan istri korban yang sedang terduduk lemas di ruang tamu. Namun memang pada saat itu ketika ditanyai oleh masyarakat dan juga tetangga di sekitar sini, ia hanya diam saja dan hanya menjawab anak saya, anak saya. Hingga pada akhirnya warga bersama tim Babinsa masuk ke dalam rumah dan menelusuri lebih dalam sehingga mereka menemukan jasad seorang ayah tadi dalam keadaan terlungkup di depan pintu kamar mandi. Dan untuk mengevakuasi jenazah anak korban yang berusia kurang lebih 1,5 tahun itu juga perlu usaha lebih karena memang mereka membobol jendela yang ada di luar karena ketika ingin mengakses masuk ke dalam kamar tersebut, pintu kamar tersebut tertutupi ataupun terhalang oleh jenazah dari sang ayah. Sehingga pada akhirnya tim Babinsa dan juga para tetangga tidak berani untuk menggeser ataupun menyentuh mayat tersebut. Nah, memang begitu bagaimana jalannya proses evakuasi berlangsung itu dilangsungkan pada pagi hari sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat pada saat itu. Iqbal. Ya, Amel, terkait kondisi istri dan anak korban yang Anda laporkan tadi yang selamat ya, apakah ada informasi terkait hal tersebut? Baik, setelah kemarin sore pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat jenazah korban dipulangkan dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan langsung dibawa oleh keluarga untuk dikebumikan. Lalu memang ada kabar terkait istri dan juga anak dari korban yang memang pada kemarin malam itu dari Rumah Sakit Pelabuhan sudah dipindahkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati kemudian untuk langsung dijalankan perawatan insentif. Karena memang setelah kejadian tersebut istri dan anak korban ditemukan dalam kondisi yang sangat lemas pada saat itu. Bahkan anak korban mengalami dehidrasi karena ketika dibawa ke tetangga terdekat, ia diberikan makan dan minum langsung sangat lahap pada saat itu. Dan memang istri korban juga dalam keadaan yang seperti traumatis dan juga mentalnya sedikit terguncang karena memang dari kejadian tersebut ia tidak bisa memberikan keterangan apapun. Dan memang hingga saat ini anak serta istri korban juga masih berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan memang nanti untuk update terbaru mengenai bagaimana kondisi dan situasi dari keluarga korban nantinya akan kami himpun kembali untuk Anda. Iqbal, sekian laporan dari saya, kembali ke studio. Amelia Narasoma melaporkan langsung. Terima kasih, Amel. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.